kece dari lahir ya. Enda Endresa. Host kece dari lahir. Host kece dari ya. Aku host kece dari tadi pas jam 11.30 didandanin. Lo mesti lihat tadi gue datang. Rambutnya aut-autan kayak orang gak makan seminggu ya. Ya, aku pernah ketemu orang di lift terus gini. Ini Mbak Sarah ya? Terus dia gini. Kok gini sih Mbak? Dia gitu. Kata-katanya cuma gitu doang. Kok gini sih Mbak? Terus aku yang iya, asli banget sih. Aku suka banget sama kacamata kalian. Terima Terima kasih. Ya. Jadi ini ceritanya lucu banget ya. Tadi barusan diceritain. Kalau aku boleh sedikit ya. Boleh. Jadi pasti orang banyak terinspirasi dari musik yang didengar atau film atau apa. Tapi ini ada yang bikin kacamata ini dari Jogja ya, terinspirasi dari musik kalian. Ya. Akhirnya bikin kacamata. Iya. Kita kalau terinspirasi denger musik orang langsung nembak gebetan ya. Bisa. Atau apa gitu, ini langsung bikin kacamata. Kalian kayak gitu-gitu itu suatu penghargaan juga, bukan cuma penghargaan di atas panggung dikasih award ada judulnya atau apa. Tapi hal-hal kayak gini kan it's something really nice. Mungkin kadang-kadang it's even nicer than dapat penghargaan. Menurut kalian gimana? Iya, sebenarnya yang terpenting bagi kami adalah ketika musik sudah diperdengarkan ke masyarakat, kemudian masyarakat memiliki interpretasi atau memiliki respon baik adalah mereka yang suka atau yang enggak, itu sebenarnya adalah satu feedback yang baik untuk musisinya juga. Iya benar. Ya, jadi apalagi ketika misalnya memberikan feedback dengan memberi sesuatu, misalnya ya ini ya seperti bentuk kacamata ini atau misalnya gift, atau bahkan ada juga yang malah menciptakan sesuatu yang lain, misalnya menginspire musisi lain juga, terus kemudian dia menciptakan musik lagi gitu. Itu hal yang sangat buat kami sih gifted banget, karena kita juga gitu ya, kita juga terinspirasi sama musisi yang kita kagumi, misalnya contohnya Bonita and the Husband, terus kemudian kami membuat Enda Endresa dan kemudian kita membuat musik seperti ini, itu karena musiknya mereka. Jadi itu sebenarnya sudah seperti kita membawa bentuk ekspresi atau seni dan kemudian menginspire orang lain, itu sebenarnya sudah hal yang luar biasa sih. Yeah. That's why we really love this job and we have the best job in the world. Oh, that's so nice. Senang banget dengar itu. Dan bener ya, kalau kita if we love our job, kita merasa bahwa it's the best job in the world, jadi nggak kayak job juga. Yeah. Ya. Exactly, Tapi yang aku pengen tahu, ini suami istri, pasangan kekasih, saling bercinta, bermusik bareng. Kalau di rumah sehari-hari ngomonginnya musik terus, atau ada ngomongin gosip misalnya, saya rambutnya dikeriting sekarang lucunya kayak Ola Ramlan misalnya gitu. Panjangnya kurang dikit. 80% musik kehidupan kita. 80% musik? 80% musik, jadi pulang ngomongin what's new gitu ya. Terus kayak ngomongin efek gitu, kita belanja yuk gitu, belanja efek. Oh ada gitar ini, oh ada mikrofon ini misalnya gitu. Gitu ya, nggak pernah tiba-tiba belanja, ada kaos kaki lucu loh yang tiap jari tuh ada itunya, ada jari atau itu juga. Yang beda gitu loh. Kayak itu kayak nggak pernah kepikiran aja gitu. Itu pun kadang kepikiran kalau mau manggung ya. Ini buat kostum manggung lucu, jadi, gitu. Jadi relate satu sama yang Kalau lain. hobi selain bermusik ya, ada nggak hobi yang bertentangan, yang tiba-tiba mungkin kamu tiba-tiba hobinya Enda meraju, terus yang kamu tiba-tiba main video something that is totally nggak sama gitu, ada nggak? Iya, ya sebenarnya apa yang berhubungan sama vintage itu biasanya Enda. Oke, apapun, jadi koleksi barang vintage gitu. Kalau aku lebih ke modern, karena aku dulu kuliah IT kan gitu. Oh gitu, jadi, aku selera kadang-kadang itunya. yang ngoprek komputer dia baca, nah itu kayak gitu kan. Kayak Iya ada berbeda. Iya kan. Berbeda. Kadang-kadang soalnya kalau orang berpasangan terus ngerjain sesuatu yang sama, kadang-kadang kan berasa I have to have my me time gitu. Nah aku kayak gitu-gitunya ada juga ya. Me time sebenarnya secara tidak sengaja diciptakan sendiri, bukannya karena gue pengen me time ya jangan ganggu, nggak gitu sih. Ada hal-hal yang misalnya memang Resa tahu ketika saya butuh waktu sendiri gitu. Atau misalnya tidak sengaja tercipta, misalnya karena dia bangun siang, jadi saya pagi olahraga, itu buat saya udah me time. Udah gitu. sendiri, nggak disengajain gitu ya. Gitu. Kamu kalau dari rumah tidur di teras ya, aku perlu me time gitu. Karena terlalu sayang juga teh kalau misalnya setiap momen yang misalnya aku jalanin gitu, atau Enda jalanin gitu, kalau kita nggak share gitu, itu sayang gitu. Jadi setiap momen misalnya dari rumah pergi ke restoran untuk beli makanan, terus pulang lagi, itu momen itu terlalu sayang untuk nggak aku share berdua. Yuk jalan yuk berdua gitu. Apa sih? Lucu banget sih. Ini suami aku nonton gak sih kayak gini-gini? Say, dia lagi olahraga tuh me time-nya dia. Aku kami sungguh berbeda. Ini sekarang waktunya untuk kursi kece ya.
Siapa yang mau duluan duduk di kursi manis manja berwarna merah ini? Mau diapain ya aku? Enggak diapa-apain. Silakan duduk di sini, Reza duluan. Oke, silakan duduk. Oke. Mau dikerimbat dulu atau diapain? Nggak ada yang ketawa, nggak lucu ya aku. This audience is so tough. Oke. Kadang-kadang gue suka deg-degan loh kalau audiens kayak gini. Kritis ya, kritis. Deg-degan kayak Raja Atta kalau apa-apa gitu. Kalau gue gini. Ibu aneh banget. Boleh aku ganti nggak Bu channelnya? Gue rada gimana gitu. Oke. Oke. Pasangannya ya, kamu duluan ya. Oke. Yang duduk di sini adalah, ini pasti sudah memadu kasih berapa lama? 6 tahun menikah, 11 tahun pacaran ya. Wow, 6 tahun menikah, 11 tahun. 11 tahun pacaran tuh. Udah termasuk waktu menikahnya ya, masih pacarannya kita Oh kayaknya. enggak, pacarannya 5 tahun. Oh, pacaran 5 tahun. Habis itu menikah 6 tahun. Iya. Oke, oh jadi Jadi 11 total tahun 11 itu. tahun, ya. Jadi tapi kamu merasa bahwa Pak Masih pacaran. menikah itu manis banget. Oke, pernah ada momen di mana sang suami ini dia lagi marah banget. Tapi saat itu justru kemarahannya membuat dia kece banget. Karena alasan apa? Karena memang kamu bersalah banget atau apa gitu. Terus lo berasa bahwa oh iya, memang tepat aku memilih dia. Gitu. Aku pengen bikin kacamata yang sama persis. Iya. Reza itu, kalaupun dia semarah-marahnya atau segeram-geramnya sama suatu ya, karena cetakan mukanya udah senyum, jadi dia nggak akan bisa terlihat garang gitu. Ngeri dong, kayak serial killer dong. Emang agak-agak psycho Iya, gitu. ngeri juga dong. Karena cetakannya biasa udah nih. senyum. Ini biasa. Kalau marah dia begini. Iya, susah kan, jadi kayak coba kamu marah, Seng. Kamu ini. Oh, nggak bisa tetap gitu. Enggak teh, emang gitu Emang udah. gitu cetakannya, Jadi ya udah. Jadi kadang-kadang aku suka suka susah juga menerka dia takaran marahnya tuh semarah apa tuh juga agak sulit. Tapi kira-kira apa yang bisa bikin dia ngambek atau bete sama istrinya? Oh iya, misalnya kalau Pernah? kalau misalnya aku mainnya jelek di panggung, Oke. ya dia sangat marah. Oke. Tapi Pas- kayak begini, kamu jelek banget. Gitu. Iya. Atau cuekin, ngediemin. Enggak sih ya, biasanya dia akan bilang, cuma memang tone suaranya mungkin agak berubah memang. Bergetar. misalnya lebih- Kamu. Kayak gimana? Itu kayak lapar. Iya. Kamu. Getaran-getaran gimana gitu loh. Ya, lebih apa ya, biasanya akan lebih tone-nya lebih rendah gitu. Hon, kalau bisa jangan diulangin lagi ya, gitu. Karena kita akan jelek sekali, masa kita nggak berkembang nih mainnya gitu. Dia akan gitu, cuman tetap senyum gitu. Dan itu yang membuat luluh juga kadang-kadang ya. Oh iya ya, benar juga. Mungkin beda kalau misalnya dia memang benar-benar ekspresinya marah gitu, terus mungkin ya Banting topi. iya atau gimana. Malah kita jadi atau malah jadi lost respect jadinya kan, karena Iya, mungkin iya. Cuman karena dia memang cetakan mukanya udah senyum dan ramah gitu ya, jadi ketika ngomong itu malah jadi lebih didengar gitu. Lebih dengar, lebih respect, lebih sayang juga Iya. gitu ya. Oke. Ini nggak lagi marah kan? Enggak. Boleh kembali, boleh tukeran sama Oke. istrinya. Oke. Silakan. Enda boleh di sini. Oke. Aku pengen tahu. Kok yes? Kapan momen dimana pada saat itu Reza sempet yang ini cewek kemarin kece tapi kok sekarang kok ini kayak aduh gue bingung nih ya, dia apa bukan ya, gue mau bikin Enda and Reza apa Endang and Reza ya gitu. Pernah nggak atau nggak pernah? Oke. Selalu yakin. Aku selalu dari dulu memang bukan itu faktor utama sih. Gitu. Oke. Nah, ini untuk aku suka sama Endah waktu itu. Oke. Faktor utama adalah aku suka perempuan yang bisa ngelit gitu. Oke. Leader gitu. Oke. Nah, di Jadi panggung- maksudnya dia bosi. Iya. Dia bosi. Oh gitu. Gak apa-apa. Emang cewek harus gitu lah ya. Aku sendirian. Nanti tos sama kru nanti tolong ya, Semua. dibantu ya. Oke. Nah, terus jadi kayak aku berusaha untuk bagaimana kayak tadi juga yang milih baju kan aku. Iya. Gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya ya kita looks good terus gitu Iya, maksudnya. iya. Aku dan Endah gitu di atas panggung maupun sekarang sudah mulai di luar panggung juga Iya, gitu iya, iya. karena
tiba-tiba mungkin kayak kita jalan tuh ada beberapa orang yang sudah mungkin familiar gitu Iya. ya, karena sering tampil di Sarasehan mungkin ya. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih loh. Kami tersanjung sekali. Ya jadi nggak pernah ada kayak gitu-gitu. Kalaupun ada, aku langsung ngomong gitu. Karena komunikasi buat kita penting banget tuh Teh. Oh, jadi nggak pernah dipendam-pendam Nggak gitu pernah. ya? Jadi, Fon, kamu gini dong, ini segala macam apa nih, make up atau apa Oke. nih, lipstiknya kurang nih kayak tadi aja nih, ada cap di bibirnya. Ada cap? Oh iya. Nanti lipstiknya dia kan kurang gitu. Oh gitu Enggak ya? misalnya gitu, misalnya. Wow, luar biasa ya. Suaminya ya idola banget ya. Tapi enggak, aku pengen tahu pernah ada momen di mana apa dia ngamuk, dia meledak, dia apa, aku nggak tahu lagi argue, terus pada saat itu kamu merasa, nih kecenya rada luntur nih, aku pilih Sarasehan aja deh gitu misalnya. Mungkin siapa tahu ada, masa nggak ada musisi naksir aku sih, nggak ada suara cakep tapi kan siapa tahu. Itu terjadi waktu pacaran. Oh pernah? Pernah. Oke. Jadi, Oh ya? Oh, kapan tuh? ya kamu situ aja udah diem. Iya iya. Ini di rumah juga jangan nggak boleh jadi komen itu ya? Aku takut. Terus? Nah, waktu pacaran ada momen dimana waktu itu Enda minta kawin, aku nggak mau gitu. Nikah ya. Enda minta kawin aku tahu. Maksudnya belum Gambar dia di mobil. Kamu lagi nyetir. belum mau maksudnya. Aku mau kawin. Kayak gitu sih kayaknya ya. Kayak gitu kayaknya. Ya, kayak gini bener tapi kenceng Oh ininya. kenceng. Terus? Nah, aku tapi maksudnya belum siap lah karena harus kuliah dan lain-lain. Iya. Berantem tuh maksudnya ada Oke. panjang. Nah, aku sama Enda karena komunikasi adalah kunci utama gitu Iya. bagi hubungan kita gitu. Jadi aku selalu komunikasi. Jadi udah sampai depan rumahnya Enda, mobilnya. Aku mau nganterin, aku muter aja 2 jam Oh, gitu. muter. Oh, di depan rumah muter-muter. Di depan di kompleks itu Iya, lah iya, ini maksudnya. diskusi yang mahal ya bensin ya. Lumayan sih Oh, ya. bahan bakarnya. Terus? Ya udah sampai masalahnya selesai. Selesai? Aku jelasin gini loh, nggak maunya gini Iya, ya. iya, Atau misalnya iya. Enda tuh, aku pengennya gini loh ya. Terus saling pengertian habis itu kan gitu. Ya udah beres. Manisnya cerita ini, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan lihat manisnya penampilan mereka tetap di Sarasehan. Kawin. Dari lahir udah keren, dari lahir udah keren. Gue kece, gue kece.